Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامة أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقا من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وترك حسرة ولا تستطيعها البطلة. Hadirin oleh Allah SWT, saya mungkin kedua kali di sini. Kalau nggak salah di tahun 2005, 2006, lupa saya. Mungkin ada yang pernah lihat saya nggak tahu, lupa saya. Ya dalam rangka ruqyah dulu. Kalau nggak salah nggak tahu lantai berapa dulu di sana. Pernah ingat ada yang di sini? Apa setelah 2010 kayak maksudnya? Bapak-bapak yang Allah SWT. Jadi bulan Quran itu bulan Ramadan, maka tentunya rugi sekali, atau rugi bukan sekali ya, kalau nggak bisa Quran berkali-kali setiap Ramadan lewat begitu saja, berarti kita termasuk yang rugi. Karena Rasulullah SAW itu setiap Ramadan atau mungkin jelang wafatnya itu khatam 2 kali. Jadi paling tidak kita harus punya target bisa menghatamkan Al-Quran yang kita jadikan mas kawin dulu, gitu kan? Nah, sehari ada khatam 1 juz Adots. Kali ikut program Adots Dewan Dus, insya Allah bisa ya. Itu harus menjadi zikir rutin, karena zikir yang terbaik itu adalah Al-Quran ya, karena di sana kalamullah, dan tentunya kalau Allah ridho, surat cintanya kita baca, itu pasti suka Allah SWT pada kita. Begitu juga SMS kita pada istri kita atau istri pada kita, coba kalau nggak dibalas sampai rumah ada apa? Gimana Pak? Kemarin sih tadi di SMS nggak dibaca, cuma nggak dibalas, cuma dibaca doang. Kata-kata banyak, jawabannya apa? Iya. Gitu kan? Itu apa? Kita sebagai suami begitu. Nah, kenapa saya sampaikan ke Pak Syarif kemarin, Al-Quran bisa mengatasi problematika rumah tangga kehidupan kita. Karena apa? Bisa jadi dalam rumah tangga kita itu ada syaitan. Bukan bukan istri kita yang atau mungkin anak-anak kita yang ada di rumah kita itu syaitan, enggak. Tapi ada sesuatu yang mungkin tidak kita sadari, bahwa keberadaan mereka itu bisa menjadikan di antara orang yang ada di rumah itu bisa saling bertengkar tanpa sebab, atau saling tuduh tanpa juga alasan yang jelas. Misalnya begini, ada beberapa kali kita mendengar itu, barang suka hilang, terus naruh meja ini. Nah, ketika barang itu kita kembali nggak ada, pasti kan kita menuduh orang yang ada di rumah itu. Dia nggak merasa, saya nggak tahu, saya juga baru masuk misalnya gitu kan. Barang kamu taruh di mana? Oh, di meja. Nah, saya juga baru masuk ini, belum sampai ke meja itu. Nah, kalau sudah sering begitu, nah itu bisa jadi apa? Rumah kita itu diduga kuat ada gangguan jinnya, sehingga jin itu menimbulkan rasa curiga pada di antara keluarga atau rumah orang-orang yang berada di rumah itu. Hadirin Allah SWT. Nah,
Kenapa saya tadi kaitan dengan Al-Baqarah di hadis ini, kata Rasulullah SAW, bacalah Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran itu kalau kita baca, nanti bacaan itu akan menjadi penolong pembacanya. Dan bacaan Al-Quran itu bacaan yang abadi, ya. Tidak ada bacaan yang seabadi kecuali Quran. Maka di hadis lain itu dikatakan, kalau kita, mudah-mudahan kita nanti dimasukkan surga Allah Taala, dan insya Allah pasti, karena setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah itu dakhala jannah. Nggak tahu, tapi mungkin ada masa yang cepat, ada yang mungkin harus menunggu dan sebagainya, tapi insya Allah pasti masuk surga. Nah di sana kalau orang yang ahli Quran itu justru dibaca sampai terus naik, sampai kamu berhenti baca, nah posisi kamu di situ. Kata Rasulullah SAW. Itu bacaan abadi. Maka kalau keutamaan sampai begitu, apakah kita tidak ingin, ya, bacaan itu menjadi bacaan favorit yang kita lantunkan tiap hari dalam kehidupan kita. Nah kemudian juga Al-Quran itu atau Al-Baqarah itu nanti akan ka'annahuma ghamamatan. Jadi nanti menaungi orang yang membacanya. Kemudian juga akan menjadi pembela. Nah, siapa yang membaca Al-Baqarah itu? Maka ada yang mengatakan semi mewajibkan membaca Al-Baqarah atau hafal Al-Baqarah. Gitu. Kalau misalnya mau hafal nggak bisa, hafal aja Al-Baqarah. Bahkan Rasulullah itu kalau mau mengirim pasukan atau rombongan pergian itu, maka ditanya siapa yang hafal Al-Baqarah. Kalau hafalnya paling Al-Baqarah ini dia lebih dulu misalnya, dia yang menjadi pemimpin kafilah perjalanan itu. Kemudian juga manfaatnya Al-Baqarah itu kalau kita baca itu syaitan keluar dari rumah. Karena apa kata Rasulullah? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu kuburan. Karena apa? Kuburan itu lazimnya itu sepi, nggak nyaman kalau kita ke sana. Nah, maka jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, kalau rumah itu banyak syaitan, yang kira-kira yang terjadi apa? Ya tadi, kenapa? Panas. Panas benar. Padahal AC, tapi rasanya panas. Saling tuduh, saling ini dan sebagainya. Salah dikit emosi. Nah, itu bisa. Nah ini terjadi tapi bukan di Indonesia ya, di Riyadh. Itu diceritakan oleh penceramah-penceramah di sana tentang fadilah Al-Baqarah. Jadi ada sebuah keluarga, kalau pulang kerja atau anaknya pulang sekolah, masuk rumah, itu yang terjadi apa? Pada marah, istilahnya pada marah itu semua saling meninggikan suaranya, tidak ada yang mau ngalah, paling egonya muncul masing-masing gitu. Hampir tiap hari atau berjalan berapa lama, kemudian ketemu temannya, dia curhat, saya nggak bisa meneruskan kehidupan rumah tangga ini. Kenapa? Ya buat apa rumah tangga kalau tiap hari itu saya dengan suami saya dengan anak saya itu kayak musuh aja. Dan ketika bertemu bertanding, wah itu keluar sumpah sampah yang kami keluarkan dari mulut kami. Jadi buat apa ini terusan? Makanya kami sudah memutuskan untuk menyelesaikan atau mengakhiri rumah tangga ini daripada seperti ini yang saya rasakan gitu. Kemudian kawannya tadi yang dicurhat itu mengatakan, kenapa kamu nggak baca surat Al-Baqarah? Nah, mungkin walaupun orang Arab gitu ya, tidak semua mengerti tentang fadilah Al-Baqarah, atau mungkin lupa saat itu. Jadi memang kenapa Al-Baqarah? Nah, seperti sebutan hadis, Iqra'u surat Al-Baqarah fa in akhdaha barakah wa tarakaha hasarah wa la tastati'uha al-baqarah. Karena kata Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, siapa yang membaca Al-Baqarah maka dia akan mendapati keberkahan. Yang meninggalkan atau mungkin tidak membaca ya mendapati kerugian dan istilahnya preventif, pencegahan atau mungkin mengusir setan atau pencegahan daripada sihir. Begitu. Nah, ketika temannya menyarankan demikian, akhirnya pulang,
kemudian disampaikan ke suaminya tentang pesan dari teman ini. Artinya apa? Sebenarnya keluarga ini nggak pengen pisah, cuma nggak tahu kenapa gitu. Dibawanya emosi gitu. Akhirnya saran itu dijalani ya. Dia, suaminya, anak-anaknya dianjurkan baca Al-Baqarah setiap hari gitu. Setiap hari dibaca. Setelah beberapa hari itu emosinya menurun ternyata. Menurun. Suatu hari istrinya masuk kamar, itu di dalam kamar sudah ada sesosok orang yang serem, nenek-nenek dan juga anak kecil yang ada di sampingnya begitu. Kemudian ditanya, kamu siapa, dari mana kamu bisa masuk ke kamar ini? Saya masuk atau keluar dari lantai. Kenapa kamu bisa di sini? Apa maksud kamu gitu? Apa jawabnya? Saya ingin merusak rumah tangga kalian, cuma saya nggak sanggup. Gitu. Jadi Al-Baqarah. Itu makanya tadi keutamaan luar biasa. Maka paling tidak hafalin Al-Baqarah sebulan sekali. Karena kalau satu hari satu juz kan 11 kali, paling Al-Baqarah berarti kan kelewatan kan, pasti kebaca gitu. Nah ini harus kita jadikan apa? Solusi rumah tangga yang kita hadapi. Kan nggak mungkin kan, misalnya pasangan kita emosi kita baca Quran dimarahin, kan nggak mungkin. Apa emosi? Kenapa? Apa emosi? Kalau pas dia emosi berarti setan. Ada di pancoran sini, tapi bukan langsung ya. Jadi ceritanya itu, ini ayah ibu sudah usia 6 bulan pensiun lah gitu ya. Jadi udah ke rumah. Dengan maksud rencananya mau rukyah anaknya yang sudah berkeluarga. Tapi karena belum sempat waktunya atau gimana gitu, jadi konsultasi. Jadi intinya kalau saya itu pengen rukyah anak saya dengan suaminya. Jadi agak problem katanya begitu. Nah cuma anak saya ini susah kayaknya itu. Orangnya maunya menang sendiri walaupun cewek gitu. Terus dia minta, Ustaz, amalan apa yang bisa saya lakukan? Ya, saya juga bingung amalan apa ya gitu ya. Terus Bapak Ibu bisa ngaji? Bisa Pak Ustaz, alhamdulillah. Udah gini aja, Bapak Ibu baca Al-Baqarah setiap hari. Kalau bisa dalam sehari itu selesai, setiap hari sampai 3 bulan gitu. Al-Baqarah itu berapa juz? 2,5. Baca tiap hari Pak Ustaz ya. Kalau bisa tiap hari syukur. Tapi kalau tidak bisa sehari selesai, itu 3 hari kelar. Tapi Bapak Ibu kan bisa dibagi aja. Diniatin untuk pertama lillahi ta'ala karena itu kalamullah. Kedua, Bapak niatnya apa? Niatnya kan pengen anak itu berubah gitu. Nah, akhirnya di jalan itu ketemu setelah 2 bulan. Itu saya tanya tentang kabar putra anaknya itu. Pak Ustaz, iya baru mau ngabari. Alhamdulillah nggak nyampe seminggu. Itu mantunya, karena waktu itu sedang jauhan sama mantunya, jadi anaknya di Pancoran, dan suaminya di Bekasi. Jadi tiba-tiba mantunya itu datang ke Pancoran, saya belum telepon Pak Ustaz, apalagi diskusi. Itu datang, alhamdulillah Pak Ustaz. Gitu. Jadi kita juga nggak nyangka gitu ya, jadi kok sampai secepat itu. Jadi belum sampai seminggu malah, nggak sampai seminggu itu udah mantunya itu udah pulang ke rumah. Itu Fadilah Al-Baqarah. Kemudian juga ada seorang ibu, suaminya nggak pulang-pulang, minta saran juga. Saya tanya, ibu bisa baca Quran? Bisa Pak Ustaz. Ibu baca Al-Baqarah ya? Nah baca. 3 hari saya dikabari, alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya pulang. Cuma besoknya dia pergi lagi. Batin saya mungkin pas sampai rumah dimarah-marahin lagi, jadi pargu lagi gitu. Jadi Al-Baqarah gitu, baca saja gitu. Karena apa tadi? Syaitan akan lari dari rumah yang dibaca Al-Baqarah. Jadi kalau ada problematika rumah tangga, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, segera minta maaf pada istri kita. Siap? Jadi jangan ego mentang-mentang suami nggak ada salahnya, ada banyak salah nggak salah, tetap kita minta sama istri. Kemudian peluk yang lama, jangan dilepas, dikelitikin, jangan didiemin. Kalau didiemin malah tambah panjang jadinya, begitu. Hadirin Allah SWT. Jadi
Kadang-kadang apa? Kadang-kadang ketika kita melakukan ketaatan, baik itu ibadah, baik itu puasa, baik itu mungkin baca Al-Quran, maka Allah memberikan solusi yang kita tidak duga-duga. Karena apa? Kalau sudah Allah ridho, kan istilahnya kun fayakun, selesai. Gitu. Baik mungkin, kalau ini kasar semua tangga. Mungkin juga untuk anak juga nggak apa-apa. Mungkin punya anak kita agak susah. Ini baca saja Al-Baqarah. Gitu. Dianjurkan untuk kesehatan anak-anak kita, atau mungkin juga perilakunya dan sebagainya. Begitu. Yang tidak kalah penting juga cara-cara yang santun ketika kita berbicara dan sebagainya begitu. Nah, ini yang sudah kami temukan, dan juga sebagian yang ketemu saya itu merasakan fadilah ini. Nah, makanya kalau ada siapapun yang curhat tentang rumah tangganya, nah ini saya bisa ngaji, kalau bisa baca saja. Paling cuma kalau baca lancar itu 1 jam 1/4. Kalau mungkin agak lambat dikit berarti ya 1 jam atau 1,5 jam, 1-2 jam begitu. Kalau nggak bisa di bertahap, pagi 1 juz, siang 1 juz, sorenya tinggal sisanya 4 lembar dalam gitu. Simpel aja. Itu kalau sendiri. Kalau mungkin istri mau, nah dibagi. Anak-anak kita udah gede, dibagi. Gitu. Itu gampang sekali. Niatin lillahi ta'ala. Kedua, nah, ada mengatakan baca Quran itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau ini kita banyak Ustaz, ya udah itu aja, nggak apa-apa, niatin, boleh, begitu. Pengen gajinya nambah, upahnya berkah, sehat, kasih fasilitas motor masing-masing misalnya, dan sebagainya, kasih rumah masing-masing misalnya, boleh saja. Gitu. Toh kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa. Nah kemudian rugi kalau nggak baca. Ya, rugi kalau nggak baca Quran. Bisa jadi rugi kita nggak mendapat kebaikan. Kenapa? Di dalam Al-Baqarah itu ada tentang perintah sholat, dan ada juga kaitan dengan apa? Dengan rumah tangga. Itu tentang talak, tentang sebelumnya, tentang menyusui dan sebagainya. Nah, makanya keberkahan yang Allah berikan melalui Al-Quran itu istilahnya unlimited. Bagaimana kalau bacanya terbata-bata? Enggak apa-apa, yang penting niatnya baca Al-Baqarah. Nanti sambil berbagi sambil jalan begitu. Jadi apakah nanti misalnya bagaimana kalau membaca Al-Baqarah itu kemudian ada reaksi yang timbul di fisik misalnya gitu? Santai aja gitu. Jadi jangan panik gitu. Karena apa? Kalau masih bisa baca dan kemudian masih bisa konsentrasi baca, teruskan saja. Tapi kalau pas baca sudah mulai ngeblank, nah itu berhenti dulu. Tapi rata-rata yang sudah kita sampaikan dan mereka menyampaikan itu kepada saya, ya baca itu lantar-lantar saja. Gitu. Dan ada yang respon cepat itu orang lubang buahnya. Jadi ibu baca Al-Baqarah ya, langsung selesai ruqyah itu pulang langsung malamnya itu baca Al-Baqarah. Itu satu-satunya seorang pasien yang kita ruqyah dan dianjurkan langsung malamnya itu baca Al-Baqarah. Satu-satunya. Nah, ini kalau kita, 2 juz Ustaz. Kalau memang tidak sering baca maka kayaknya banyak gitu. Tapi paksa saja. Nah, itu mudah-mudahan Allah SWT memudahkan nanti selanjutnya. Karena memang apa? Karena Quran itu dibenci sama syaitan. Nggak suka syaitan itu kalau kita dekat dengan Quran. Bahkan mungkin ada beberapa pesantren tahfidz Quran itu kalau sudah mulai ada saja kesurupan. Gitu. Padahal ngapal Quran kenapa kesurupan? Ternyata memang sudah membawa penyakit sebelumnya. Gitu. Atau mungkin tempatnya komunitas syaitan di situ atau jin, ketika ada aktivitas lain itu merasa istilah tergusur. Beliau sudah izin lagi gitu. Jadi merasa tergusur sehingga dia membalas atau marah pada orang yang beraktivitas di tempat itu, sehingga terjadi kesurupan, terjadi hal-hal yang di luar nalar begitu. Itu yang beberapa kasus yang mungkin kita dengar, kita jumpai
berkaitan dengan gangguan jin. Maka kalau rukyah tempat, misalnya rumah atau rumah baru, baca Al-Baqarah. Itu mungkin ada keinginan yang mungkin kita agak susah, baca Al-Baqarah. Gitu. Biar apa? Fa'in akhdaha barakah. Nah, karena mengambilnya atau membacanya itu berkah. Gitu. Nih, kita tidak akan bisa merasakan kalau kita tidak melakukannya. Begitu. Nah, 15 menit pertanyaan. Monggo. Silakan langsung saja. Lo khusyuk dari tidur sih. Ya, nah, ada tanya? Enggak? Ada, silakan. Silakan. Itu kan dibaca ya. Di mana rumahnya di setelah dengan surat Al-Baqarah. Iya. Ya, utamanya memang membaca. Karena apa? Membaca itu kita yang mempenghuni rumah, kemudian juga kita ada niat. Itu kalau orang ya, kalau kaset kan bisa di mana saja, kapan saja bunyi, asal nggak rusak aja. Itu karena berbeda, manfaatnya ada, tapi memang sepertinya berbeda rasanya kadar apa itu, misalnya apa ya, kualitasnya kalau membaca sendiri dengan kaset. Walaupun kaset mungkin memang bagus kan, terpilih kan bacaan itu, tapi lebih utama itu membaca sendiri. Itu baca sendiri. Nanti kan ada, kalau kita merukyah rumah itu biasanya kita sediakan air 1 galon atau 1 ember. Kita baca selesai, kemudian kita tiup air yang kita siapkan itu. Nanti setelah selesai, air itu kita ciprat-cipratkan. Kalau mungkin air 3 galon air siap saji atau siap minum, ya ambil secukupnya untuk ciprat-cipratkan ke seluruh ruangan yang ada, sisanya buat minum. Gitu. Jadi kaset kalau kita capek setel aja nggak apa-apa, daripada mungkin suara yang lain. Tapi lebih utama, beberapa syekh itu menganjurkan itu lebih utama memang penghuni rumah itu membaca. Gitu ya. Ya, jadi bisa kan? Pada bisa ngaji sini ya? Bisa nggak Pak? Bisa ya? Banyak pori di sini. Banyak pori. Oh, banyak pori ya? Ada lagi? Nah, kemudian tanda-tanda rumah kita ada gangguan jin ya. Itu tadi saya katakan barang sering hilang, nanti ketemu setelah kita nggak mencari. Kemudian ada penampakan yang dilihat oleh salah satu penghuni rumah atau semuanya, atau mungkin yang lihat mungkin saudara kita yang pas berkunjung saja, kita yang di rumah nggak pernah, atau mungkin tetangga, ada begitu. Itu bisa penampakannya macam-macam, atau suara gaduh terdengar gitu ya. Ini gak ada sih suara gaduh, atau suara ketawa, suara cekikikan, atau suara nangis, suara kayak geremeng dan sebagainya, ketok pintu, ada mungkin assalamualaikum, tapi siapa assalamualaikum, gak ada yang kelihatan begitu. Itu bisa tanda-tanda. Kemudian bau, tercium bau yang aneh. Aneh itu yang lazim itu bau ubi kosong yang lazim, tapi juga bisa bau wangi, bau busuk dan sebagainya. Dulu ada di rumah sakit daerah Cipete kalau nggak salah, atau Cinere sana itu, rumah sakit bersalin, itu tercium bau busuk. Ada rumah sakit untuk melahirkan. Jadi, tapi dicari-cari di pelapor-pelapor nggak ketemu. Nah, diusut ke belakang itu peristiwanya. Jadi ternyata rumah sakit itu ketika dibangun, yang punya ownernya itu mengamanahkan ke seorang dokter untuk bisa megang proyek ini sampai selesai rumah sakit itu. Nah, sama dokter ini yang diamani ini selalu apa? Jadi dimarkup harga-harga materialnya. Sudah diingetin sama dokter direkturnya gitu, ibu hati-hati ibu dengan pak dokter ini. Tapi dia enggak, ada orang baik gitu. Rumah sakit jadi, pak dokter juga punya rumah sakit jadi juga, itu berbarengan gitu. Dari situ di audit
dan memang akhirnya direkam gitu, dikeluarin gitu. Nah dari situlah rumah sakit itu menemukan keanehan yang tadi. Kadang-kadang direkturnya apa? Ibu, saya mau resign. Kenapa? Kurang gajinya? Enggak, Bu. Terus kenapa mau keluar? Iya, kenapa ya keluar ya? Jadi tidak sesuai hati nuraninya. Tapi memang di rukyah itu memang reaksi. Nah itu tanda-tandanya apa? Tanda itu dokter. Itu kukunya udah berapa hari nggak dipotong. Ya Pak Ustaz, padahal saya itu tiap minggu itu pasti potong kuku Pak Ustaz. Tapi nggak ketemu, males banget. Jadi kalau kuku panjang-panjang itu ada indikasi gangguan jiwa. Lihat kukunya dia besok Jumat. Kenapa kata Rasulullah kalau nggak salah, kalau kuku kita panjang, setan itu berteduh di sini. Nah sehingga apa? Kalau wudhu kita nggak kena, itu jadi masalah. Kuku panjang. Itu jadi itu bau. Kemudian tadi rumah tangga itu pokoknya berantem aja itu. Atau penampakannya seperti pasangan kita. Gitu. Pernah orang Bogor itu kata dia itu Pak Ustadz, dia itu menampak seperti suami saya. Jadi saya itu bisa bicara panjang lebar dengan sebenarnya bukan suaminya gitu, panjang lebar gitu. Selesai dia keluar suami saya yang asli gitu ya tadi kan itu masuk, tapi bajunya udah beda Pak Ustadz. Mau saya tanya dong, Bang, kenapa ganti baju? Suaminya kaget kan baru datang ditanya gitu. Enggak, saya dari tadi pakai baju ini ganti. Ya tadi kamu pakai baju warna ini. Saya baru masuk, baru datang. Kira-kira gimana tuh? Pingsan saat gitu. Itu di Bogor. Kemudian juga di Babulus itu suaminya jam 9 itu pergi berangkat kerja, nggak lama terus balik. Yang balik itu bukan suami asli. Kata dia, biasanya suami kalau pulang Pak Ustadz baca Assalamualaikum. Nah ini enggak baca salam itu. Terus tercium bau amis sekali ibu itu. Minta kopi yang tidak seperti biasanya. Apakah pahit atau manis begitu. Kemudian saat diminum, enggak lama, mah ke berangkat lagi ya. Suami aslinya datang. Assalamualaikum. Kaget kan istrinya. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Balik lagi. Ini kopi kamu belum habis. Enggak, saya baru datang gitu katanya. Jadi penampakan bisa jadi bukan malam hari. Itu jam siang, jam 9, setengah 10 gitu. Penampakan. Atau juga ada kasus di Cimanggis itu AC. AC itu baru 4 hari dibetulin itu rusak. Kalau enggak ininya. Padahal dia tuh tukang AC yang tak langganan di komplek itu, tapi AC saja di Pak Ustadz yang perusaknya istilahnya misteri gitu. Itu. Makanya kalau mendapati hal ini atau mungkin yang lainnya itu makanya inisiatif baca Al-Baqarah. Gitu. Siap ya? Insyaallah. Mudah-mudahan itu kita ada pengetahuan sedikit. Kemudian yang tidak kalah pentingnya hafalin Al-Baqarah. Nanti kasih ini Pak hadiah. Kalau hafal Al-Baqarah dikasih KR double ya. Kenapa? Begitu mulia Al-Baqarah ini. Jadi ada semua hampir hukum-hukum dalam agama Islam itu ada di Al-Baqarah. Gitu. Jadi setiap surat itu pasti punya keistimewaan. Apalagi di sana ada ayat kursi. Gitu. Kalau di hadis ini Al-Baqarah sama Ali Imran. Gitu. Nanti ada keutamaan Yasin, ada keutamaan Tabarak, keutamaan Ar-Rahman, keutamaan Ar-Ra'du, keutamaan Qul huwallahu ahad, keutamaan Al-Ikhlas, keutamaan surat ini surat itu, atau juga keutamaan ayat ini ayat itu. Nah, kalau tidak bisa hafal minimal 10 dari surat Al-Baqarah itu. Apa pertama? 4 ayat pertama Al-Baqarah,
4, kemudian tambah 3 ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, kemudian 3 ayat terakhir. Itu minimal. Ada mengatakan begitu. Kalau biasa tahlilan hafal ya soalnya. Tinggal namanya ikrafikin. Insya Allah itu. Jadi minimal kalau memang tidak hafal semuanya, hafal 10 ayat ini. Dan itu sering yang kita baca kalau kita meruqyah orang. Itu kalau ada kesurupan baca saja sampai fa'ulaikal muflihun, ayat kursi sampai 2 ayat setelahnya, kemudian 3 surat terakhir, 3 ayat terakhir. Gitu. Itu minimal menghafal itu. Kalau bisa hafal seluruhnya, itu subhanallah. Nah, ada kisah tadi saya dengerin Ustaz Amir Mita mengatakan di Madinah itu ada pengajian-pengajian anak-anak apa itu halaqah Quran gitu. Nah, ada seorang kakek-kakek yang sekitar usia 60 tahunan lebih. Dia itu di situ duduk. Kemudian sama guru ditanya, kamu kenapa di sini? Gitu. Kok dari tadi nggak beranjak begitu? Yang umur 60 tahun itu adalah aku pengen bisa menghafal Quran. Nah, kan namanya Ustadz lah, bapak kan udah sepuh. Ini usia berapa? Usia 60-an lebih. Udah ini aja, banyakin istighfar, balik sedekah dan sebagainya, begitulah wakaf begini gitu. Enggak, saya pengen menghafal Al-Quran. Motivasi apa Pak gitu? Motivasi saya karena Rasulullah mengatakan rumah yang tidak dibacakan Al-Baqarah itu kuburan, seperti kuburan. Maka saya pengen, jadi kalau saya nggak bisa baca Al-Baqarah, nggak bisa baca atau mungkin menghafal, berarti selama ini saya tinggal di mana? Di kuburan. Karena akhirnya ya udah, kalau memang maunya begitu, silahkan bergabung. Dan pertama, luruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kalau niatnya nggak lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dia akan susah menghafal. Maka sudah mulai sejak itulah bapak tua ini secara usia mungkin tua, tapi semangatnya semangat anak muda. Jadi menghafal. Kalau nggak salah, nggak nyampe 3 tahun, itu udah hafid Quran seluruhnya. Gitu. Jadi kalau Ustaz Adi dia mengatakan, kalau mungkin kita nggak hafal, mungkin anak kita. Kalau anak kita nggak hafal, mungkin bisa jadi cucu kita atau salah satu keluarga kita itu ada yang hafal Quran. Agar supaya apa? Agar supaya bisa memberikan syafaat orang-orang di sekitarnya, kerabatnya, atau juga keberkahan di dalam keluarga itu. Kenapa? Orang yang punya Al-Quran di dalam dirinya itu insya Allah akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya? Allah Allah. Itu macam-macam. Gitu. Demikian kali. Mudah-mudahan kalau juga gawe lagi ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan berkah di bulan suci Ramadan ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpuasa dan berqiyam al-shoma wa qama imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan juga penuh pengharapan akan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.